Istilah demokrasi cukup populer sebagai solusi dalam mengarah permasalahannya adalah memahami hakikat benar demokrasi berasal dari bahasa yang secara etimologis terdiri dari kata demos dan demos adalah rakyat atau sering masa demokrasi masa tersebut sekitar perlu Masehi. Istilah demokrasi Penggunaan istilah good governance ataupun tata kelola pemerintahan yang baik seringkali muncul dan dijadikan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Tuntutan terhadap pentingnya good governance dianggap penting, terlebih di masa otonomi daerah, ketika jarak antara pemerintah dan masyarakat relatif dekat jika dibandingkan dengan masa sentralisasi. Kedekatan hubungan tersebut menuntut adanya perbaikan dalam banyak hal urusan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance dianggap sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Terlebih ketika keberadaan pemerintah secara hakikat diharuskan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keinginan untuk mengembalikan fungsi pemerintah sebagai aparat dan pelayan publik menguat sejak reformasi di tahun 98. Momen tersebut mendorong diperbaharuinya sistem birokrasi yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan kultur birokrasi yang baru diharapkan sesuai dengan visi dan misi birokrasi sebagai agen pelayan publik. Dalam hal ini pemerintah memiliki posisi yang strategis, mengingat kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dalam perwujudan mental birokrasi yang dicita-citakan. Kekuasaan pemerintah ini dapat terbagi atas beberapa lembaga negara dan pemerintah. Lembaga negara dan pemerintah inilah yang selanjutnya dikatakan sebagai birokrasi. Meskipun banyak nada negatif terhadap istilah birokrasi itu sendiri, namun keberadaan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, hampir tiap negara di dunia tetap menggunakan birokrasi dengan model yang beragam dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing negara tersebut. Permasalahannya, konsep ideal birokrasi mengalami degradasi kualitas yang berakibat pada tidak efektif dan efisiennya pengelolaan negara. Kondisi tersebut tentunya berdampak secara langsung bagi masyarakat setempat sebagai pihak yang diperintah dan penerima manfaat utama dari pelayanan yang diberikan oleh sistem birokrasi yang berlangsung. Diakibatkan banyaknya permasalahan yang muncul seputar penyelenggaraan pemerintahan, maka konsep good governance dianggap sebagai obat yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul akibat gagalnya sistem birokrasi. Sebelum good governance diberlakukan, Munawarafah merekomendasikan 3 hal yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi gagalnya birokrasi tersebut, yaitu organisasi sektor publik agar memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Di sini kata kuncinya adalah value for money, yaitu bagaimana mencapai output yang maksimal melalui input yang minimal. Kebutuhan terhadap value for money pada organisasi sektor publik muncul akibat meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan good governance. Melalui penerapan prinsip-prinsip value for money, maka pemerintahan dapat menyelenggarakan pelayanan secara efektif dan juga efisien. Artinya, terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara tepat dan juga meminimalisir kesalahan karena dapat berakibat pada pemborosan dan juga pembiayaan yang besar. Kemudian juga dampak lain dari value for money adalah meningkatkan mutu pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan tersebut diharuskan memperhatikan karakteristik masyarakat yang berbeda. Dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah tidak dapat mengeneralisir semua kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Konsekuensi lain dari pelayanan yang tepat sasaran juga akan berakibat pada menurunnya biaya pelayanan publik yang diakibatkan hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.